tentang ru'yatullah, salah satu akidah besar yang diyakini oleh para nabi, para rasul, para sahabat, tetapi diingkari oleh kaum Mu'tazilah, Jahmiyah, Rafidah dan lain-lain. Apa? Melihat wajah Allah, melihat wajah Allah. Bagaimana mereka mau menerima sabda Nabi ini, sedangkan mereka mengatakan tidak mungkin Allah punya wajah. Mereka sudah terlanjur sesat, sudah terlanjur mengatakan, meyakini bahwa Allah tidak punya wajah, tidak punya tangan, tidak punya jari, tidak punya mata. Bagaimana wajah Allah bisa dilihat? Punya wajah aja enggak? Kata mereka. Ini beda dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah tidak pakai akal, tidak pakai ra'yu, tidak pakai logika, tidak pakai nurani, tapi pakai dalil, pakai ayat, pakai hadis. Kenapa nggak pakai akal? Karena sedang berbicara tentang sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh akal, gitu. Kecuali berbicara tentang teknologi, berbicara tentang ilmu pengetahuan dunia, atau taruhlah berbicara tentang syariat Islam, tapi berhubungan dengan kehidupan dunia. Ya, kenapa anak kecil tidak boleh main masuk ke kamar orang dewasa di 3 waktu, habis isya, sebelum subuh, dan ketika siang hari saat panas? Bolehkah memakai akal dalam memahami ayat ini? Boleh, harus, ya kan? Karena ini sedang berbicara tentang sesuatu yang bisa dicerna oleh akal. Kenapa kita tidak boleh mencegat petani yang sedang membawa hasil buminya ke pasar? Kita cegat di jalan, kenapa nggak boleh? Bolehkah kita pakai akal dalam memahami hadis Nabi ini, larangan Nabi ini? Boleh, bahkan harus. Ya. Tapi kenapa kita tidak boleh makan minum pakai tangan kiri? Kenapa kita tidak boleh menyandarkan tangan kiri kita satu ke belakang? Kenapa kita tidak boleh mendengarkan khatib berkhutbah dengan memeluk dengkul? Ya. Kenapa kita tidak boleh saat salat, ya, duduk di atas pantat kita, kemudian kaki kiri dan kanan kita di samping paha, ya, kayak anak-anak kan suka duduk begitu, ya. Bisakah kita mencerna dengan akal kita? Nggak bisa. Nggak bisa. Apa bedanya sih kanan sama kiri? Kenapa kanan tidak berdosa, kiri berdosa kalau minum? Akal tidak bisa mencerna. Sama dengan kenapa mesti wudhu padahal cuman kentut, gitu. Kenapa mesti melempar jumrah, kenapa mesti mencium hajar aswad? Akal kita tidak bisa mencerna. Itu belum berbicara tentang Allah, apalagi ini berbicara tentang Allah, zat yang tidak bisa sama sekali dicerna oleh akal kita. Ngapain pakai akal? Nggak akan bisa. Oh, kalau Allah turun ke langit dunia berarti, ini pakai akal. Oh, kalau Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya berarti, ini pakai akal namanya. Oh, kalau Allah menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya berarti, kalau Allah membolak-balikkan jari manusia, hati manusia dengan 2 jarinya berarti,
Nah, ini pakai akal. Para nabi, para rasul, para sahabat sampai kepada Imam Syafi'i, Imam Bukhari nggak pakai akal dalam mengimani ayat-ayat, hadis-hadis tentang zat yang tidak bisa dicapai oleh akal. Ya sudah, apa kata Allah tentang dirinya kita ikuti, apa kata Allah, apa kata Nabi tentang diri Allah kita ikuti, apa adanya kita iman. Termasuk melihat wajah Allah, sebuah kenikmatan besar, bahkan kenikmatan terbesar. Ahlul jannah ketika mereka terkagum-kagum dengan kemegahan surga, terkagum-kagum dengan kelezatan kenikmatan makanan minum surga, terkagum-kagum dengan kecantikan bidadari-bidadari surga, maka ketika melihat wajah Allah mereka lebih terkagum-kagum lagi. Tidak ada pemandangan seindah itu. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah mereka berseri-seri, saking bahagianya, senangnya bisa melihat wajah Allah. Kata siapa? Kata Allah lewat lisan Nabi SAW. Beda dengan orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah, Syariah, Maturidiyah, pakai akal, pakai logika. Lihat para sahabat yang hidup bersama Nabi, yang ketika ada sesuatu langsung bertanya kepada Nabi. Melihat para sahabat bercanda baik, tiba-tiba pelotot-pelototan, marah-marahan, bahkan memukul setelah minum khamar. Tadinya baik-baik, setelah minum khamar pelotot-pelototan, pukul-pukulan. Para sahabat bertanya kepada Nabi, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Dijawab oleh Allah. Gitu. Ketika terjadi ucapan yang begini begitu tentang bulan haram, para sahabat bertanya kepada Nabi, yas'alunaka an syahril haram. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang bulan haram. Dijawab oleh Allah dengan turunnya ayat. Ketika orang-orang jahiliyah termasuk atau diawali oleh orang-orang Yahudi yang mengusir istrinya, anak perempuannya yang sedang haid, ya. Jadi kalau mereka haid makan sendiri di sana, ada rumah kecil gitu, disitulah kalau haid. Para sahabat, apa iya ya seperti itu? Para sahabat nggak tahu kalau wanita haid itu bagusnya, tepatnya bagaimana. Mereka bertanya kepada Nabi SAW, lalu dijawab dengan turunnya ayat. Yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adza. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang haid, wanita haid, darah haid. Katakan bahwa itu adza, yang dimaksud najis. Dijawab begini. Tidak benar apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu, jahiliyah itu, dan seterusnya. Tapi tidak ada satupun riwayat yas'alunaka an wajhillah, yas'alunaka an yadillah, yas'alunaka an istiwa'illah. Tidak ada satupun. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang wajah Allah, tentang tangan Allah, tentang bersemayamnya Allah di atas arsy. Tidak ada satupun. Kalau pertanyaan itu baik, tentu sudah ditanyakan oleh para sahabat. Tidak ada satupun sahabat yang menanyakan tentang hal itu. Sifat-sifat Allah menunjukkan bahwa bertanya tentang sifat-sifat Allah itu tidak baik.
batin. Jadi kita nunggu, terserah Allah mau bicara apa tentang dirinya. Nah, termasuk ru'yatullah, melihat wajah Allah.